Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di podcast Kata Lingkungan bersama saya Natasha Amalia Dan saya Rahadian. dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan. Nah, episode sebelumnya, kita sudah bahas mengenai salah satu isu lingkungan, yaitu climate change. Nah, episode sekarang ini kita mau bahas tentang apa nih, Ca? Nah, tema kita sekarang yakni konservasi dan blue carbon mangrove. Dan tentu saja sini kita tidak berdua, karena kami kedatangan dari tamu dari senior kami yakni Kak Adel. Terima kasih. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Kak Adel. Oh ya, terima kasih teman-teman himpunan dari Kata Lingkungan ya. Iya, Ini nama channelnya atau Nama programnya? programnya? Oke, teman-teman dari Kata Lingkungan sudah mengundang kami jadi ya untuk berbagi-bagilah ya, ya. sharing terkait temanya hari ini. Kita bahas konservasi mangrove sama blue carbon. Ya, betul. Oke, jadi ya saya Ade Sugiarta dari angkatan pertama Ilmu Lingkungan. Itu dia. Ya. Ya, itu dia salah satu fun fact teman-teman, kalau Kak Ade merupakan salah satu angkatan pertama dari program studi ilmu lingkungan yang didirikan pada tahun 2020, dan juga beliau merupakan pendiri dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan. Salah satu pendiri. Iya, Ketua lagi teman-teman. ketua kita ya. Ketua pertama di program studi Hilmailing. Ya, Iya. teman-teman. Nah, Kak Ade, sebagai angkatan pertama, Ya. kita mau denger nih keluh kesah Kak Ade. Terus misalnya apa sih ilmu lingkungan menurut Kak Ade? Program studi ilmu lingkungan itu kayak apa sih menurut Kak Ade? Oke. Mungkin saya bisa mulai dari tujuan dulu ya, kenapa boleh. ada ilmu lingkungan ya sekarang. Boleh. Teman-teman juga pasti sudah ketahui kan, makin banyak potensi-potensi kerusakan tentunya di lingkungan yang ada, di lingkungan sekitar kita. Nah, itu yang menjadi mungkin visi dan misi atau tujuan berdirinya ilmu lingkungan. Nah, kebetulan juga ketika kami dulu sekolah SMA gitu kan. Nah, saya tertarik di perubahan iklim. Nah, waktu itu perubahan iklim ada di mata kuliah biologi kalau nggak salah. Ya, betul. Betul. Biologi. Nah, itu yang membuat isu-isu itu menarik buat dikaji, karena pelestarian lingkungan itu penting, karena kerusakan itu makin hari makin kita rasakan. Iya, betul. Ya, mungkin tanpa ilmu pengetahuan juga kita bisa rasakan panas yang ketika musim hujan panas, ketika musim panas hujan. Nah, itu anomali yang memang sering kita rasakan. Walau ya orang awam pun juga ngerasakan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Nah, kemudian itu yang mendorong saya untuk ya mau belajar tentang hal itu di lingkungan. Begitu. Oh, jadi gitu. Ya. Jadi teman-teman, tadi Kak Ade sudah sebut mengenai salah satu tujuan dari ilmu lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam. Yang kita tahu sendiri ya, climate change atau perubahan iklim itu sudah tidak menentu sekarang ya, Kak Ade ya. Sudah berubah Terus berubah. Salah satu penanganan atau penanggulangan mengenai climate change yaitu sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu penanaman atau konservasi mangrove. ya. Nah, dan konservasi mangrove ini sudah pernah kita lakukan ya tadi di Bagi Kembar, kita menanam mangrove. Oh ya. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dan untuk mengatasi lah dari perubahan iklim. Nah, bagaimana sih Kak Ade mengenai hubungan antara perubahan iklim ini dengan kita menanam mangrove? Bagaimana sih signifikan atau bagaimana sih dampaknya gitu? Iya, jadi kegiatan konservasi sebetulnya adalah bentuk tindakan untuk kita melestarikan lingkungan ya. Jadi mitigasi, adaptasi terkait perubahan iklim itu sangat penting kita lakukan. Tentunya tindakan-tindakan kita seperti tadi konservasi lingkungan. Berkaitan dengan hal ini, teman-teman himpunan sudah melaksanakan beberapa kegiatan nih. Kalau di angkatan saya yang pertama waktu itu justru bukan konservasi mangrove, tapi lebih ke hutan dulu. Hutan dulu. Nah, lebih ke hutan dulu, kemudian
baru sekarang ini mengarah ke mangrove. Iya. Tapi konservasi sendiri kan upaya pelestarian lingkungan, melindungi upaya melestarikan lingkungan yang dilakukan sebenarnya bukan hanya oleh mahasiswa saja gitu kan, tapi semua orang bisa melakukan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ilmu lingkungan kita menargetkan, kita menekankan bahwa ini kegiatan himpunan yang memberikan contoh untuk masyarakat sekitar, teman-teman sekitar gitu kan. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan konservasi memang bahasanya itu atau judulnya itu konservasi, tapi ketika praktek di lapangan dia mengkonservasi mangrove tapi dia merusak terumbu karang. Dia konservasi terumbu karang tapi dia merusak lamun segala macam. Nah, itu tidak berkesinambungan, artinya tidak kembali ke konservasinya. Nah, kita ingin memberikan cara begitu bagaimana kita melakukan konservasi yang betul-betul konservasi. Ketika kita menanam mangrove, ya yang paling depan itu mangrove apa yang kita tanam, gitu. Bukan sembarang menanam. Itu yang teman-teman ilmu lingkungan bisa bedakan antara konservasi yang kita lakukan sebagai mahasiswa begitu dengan konservasi lain yang belum dilakukan secara maksimal seperti itu. Gitu. Jadi kelebihan atau kita bisa bilang kalau kita sebagai pelajar yang mempelajari tentang konservasi tersebut atau bedanya dengan masyarakat yang masih awam. Jadi kita yang mengajarkan mereka ya, benar kan ya? Kita yang membimbing mereka apa sih konservasi itu, bagaimana cara melakukannya, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan, apalagi di masa-masa climate change atau perubahan iklim yang sekarang ini kan Kak Ade. Ya, sebenarnya juga penanaman mangrove ini merupakan upaya yang sangat penting ya untuk konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir juga. Gitu. Kemudian sebenarnya Kak Ade, kan kita melakukan konservasi otomatis kita melibatkan masyarakat yang ada di sana, masyarakat pesisir khususnya ya. Apakah masyarakat tersebut juga memanfaatkan dari konservasi atau mereka sudah memang menerapkan konservasi itu sendiri? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan masyarakat pesisir terutama kita berbicara tentang konservasi mangrove ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang secara natural atau secara mereka mau bergerak sendiri itu adalah contoh mereka ini banyak sekali berdasarkan faktor ekonomi. Jadi kalau tidak ada potensi ekonomi, mereka agak sulit untuk melaksanakan. Tapi secara konteks di lapangan, sebenarnya mereka menyadari itu bahwa lahan mereka yang dulunya itu adalah mangrove, sekarang kok tiba-tiba menjadi lahan pemukiman. Dan mereka sadari itu menjadi faktor untuk kehilangan mata pencaharian. Contoh masyarakat yang bekerja mencari sumber kehidupan di mangrove tentunya ya. Nah, itu menjadi pandangan-pandangan mereka yang mereka sadari. Tapi kita datang sebagai mahasiswa untuk melaksanakan konservasi itu untuk memberikan ternyata mangrove itu ini loh manfaatnya bagi mereka sebenarnya kalau mereka sadari dengan adanya sumber daya alam di situ kan yang mereka bisa manfaatkan. Nah, sebenarnya konservasi bukan hanya kita melindungi saja gitu. Bukan hanya kita melindungi artinya tidak boleh mengambil sumber daya dari mangrove, bukan begitu. Nah, kalau kita belajar di ilmu lingkungan, kita ini harus memperhatikan kelestarian yang pertama, kemudian aspek sosial, kemudian aspek ekonomi. Nah, nggak boleh ada kesenjangan dari ketiga aspek ini. Kalau kita mau melindungi mangrove, artinya masyarakat juga tidak boleh untuk menebang pohon, mengambil sumber daya kan. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi masyarakat boleh tetap mengambil keuntungan dari mangrove, dari sumber daya yang ada di mangrove. Cuman kita konservasi itu untuk melestarikan, untuk berkelanjutan. Jadi jangan sampai lahan mereka untuk mengambil sumber daya itu rusak. Nah, itu yang jarang kita semua sadari bahwa kita tetap boleh mengambil sumber daya, cuman kita harus memperhatikan juga ini keberlanjutannya itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita tekankan sebenarnya. Justru malah masyarakat pesisir itu memanfaatkan kawasan mangrove itu ya, jadi mata pencarian mereka, terus kebutuhan tentang makanan mereka
itu mereka cari di mangrove Mangrove. tersebut. Salah satu jurnal yang saya baca itu di mana peneliti meneliti tentang bagaimana sih peran masyarakat bagaimana peran masyarakat untuk memanfaatkan serta mengkonservasi si kawasan mangrove-nya. Dan ternyata masyarakat setempat di sana itu kalau nggak salah di Lombok Timur itu masyarakat setempat di sana memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di mangrove itu. Salah satunya hewan-hewannya seperti kepiting yang mereka jadikan keripik. Saya pernah dengarnya seperti itu. Terus masyarakat setempat juga bilang kalau mereka sering melakukan bersih-bersih kalau emang banyak kotoran atau gotong royong. Mereka sering melakukan gotong royong di kawasan mangrove tersebut. Juga sekarang kan banyak itu Kade, kawasan mangrove yang dijadikan tempat wisata. Ya, itu salah satu upaya untuk tindakan konservasi juga. Jadi masyarakat bukan sekedar diajak, tapi diberikan informasi dulu nih. Jadi mereka tahu dulu bahwa ternyata ini manfaat mangrove. Bukan hanya manfaat ekonomi saja, tapi di situ juga manfaat untuk penyerapan karbon kan. Nah, sekarang lagi tren juga nih carbon trade. Artinya Carbon trade. Cuman di Indonesia sekarang belum diterapkan, belum terasa maksimal. Sebenarnya Indonesia ini tetap menjadi negara dengan kawasan hutan yang cukup luas. Seharusnya tetap seperti itu. Nah, nanti kita memanfaatkan dari carbon trading itu tadi. Jadi negara-negara yang sudah menjadi industri, mereka membayar kita justru untuk kita melestarikan lingkungan. Polusi-polusi mereka, karbon-karbon mereka itu kan diserap oleh hutan-hutan kita. Hutan-hutan kita yang lindungi sendiri. Justru kita tetap saja menjadi negara yang memiliki luas hutan mangrove, luas hutan yang dilindungi itu secara total itu kan luasnya. Nah, cuman belakangan ini sering sekali kita dengar bahwa kita ini mengarah ke daerah industri gitu kan. Nah, padahal itu tidak sejalan dengan tujuan kita untuk melestarikan mangrove. Nah, seperti tadi contohnya, ada salah satu kegiatan juga yang menarik menurut saya, kemarin kita juga ada kerjasama dengan peneliti juga. Beliau juga aktif di pengembangan pakan udang. Nah, nama kegiatan itu pemberdayaan masyarakat berbasis silvofishery. Pernah dengar silvofishery? Belum. Jadi masyarakat kan, apa alasan masyarakat untuk menebang mangrove sebenarnya? Nah, mereka menebang mangrove itu salah satunya ya, mereka jadikan tambak. Jadi kalau lahan mangrove itu masih rimbun gitu kan, jadi itu menjadi kendala bagi mereka untuk melakukan kegiatan budidaya perikanan di tambak. Nah, terobosan baru timbul untuk memberikan jangan sampai nggak ada tambak, tapi mangrove juga jangan sampai ditebang. Nah, itu namanya adalah silvofishery. Jadi ada udang di tambak itu, kemudian di tengahnya ada mangrove. Pernah lihat yang dibagi kembar? Jadi ada tambak, tengah-tengahnya itu dibiarkan mangrove seperti itu, atau di sampingnya mangrove. Karena serasah dari daun mangrove itu berpotensi jadi pakan udang. Nah, itu juga termasuk menjadi pakan yang memang dicari oleh orang-orang yang di luar tentunya, karena udang-udang organik yang mengkonsumsi makanan dari barang-barang yang bagus, contohnya silvofishery tadi, artinya memanfaatkan serasah mangrove kan yang natural, itu daya jualnya juga cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi sekarang fokus bagaimana memberikan bahwa dari segi ekonomi kita dapat, tapi dari pelestarian juga kita dapat. Nah, itu yang sedang ditekankan sekarang, supaya masyarakat juga kalau diajak untuk konservasi mangrove mereka mau, karena ada potensi ekonomi. Betul sekali. Nah, itu nggak bisa dihilangkan. Ekonomi itu yang kencang ya. Ekonomi itu juga salah satu hal yang bisa menarik masyarakat supaya untuk melestarikan juga kan. Nah, salah satu juga fungsi mangrove itu juga dimana berperan penting untuk mencegah abrasi, kemudian juga menyediakan habitat dari berbagai spesies laut yang seperti Kak Ade juga sudah sampaikan, salah satunya udang juga ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan itu sebagai pakannya, mengurangi juga berarti pakan yang harus dibeli gitu ya Kak Ade? Iya. Bisa mengurangi. Jadi pakan itu sebenarnya ada penelitian terbaru, kalau saya tidak salah nanti dikoreksi teman-teman.
Justru pakan yang dari serasah daun mangrove ini memang yang diunggulkan gitu. Karena apa namanya, permintaan pasar memang tinggi untuk udang-udang yang mengkonsumsi pakan-pakan yang natural seperti itu, pakan-pakan yang memang organik itu. Jadi itu malah menjadi nilai plus juga ya, Iya. bukan cuma mengurangi biaya untuk beli pakan, tapi juga meningkatkan kualitas dari udangnya itu sendiri. Iya. Terus bisa jadi sumber mata pencarian lagi juga bagi masyarakat pesisir. Ya teman-teman, itu merupakan salah satu kegiatan yang patut memang dicontoh. Ya. Alih-alih menebang dan memanfaatkan secara berlebihan, seperti salah satu kasus yang saya pernah dengar Kak Ade di Gili Meno kalau tidak salah teman-teman, itu mereka bilang kalau mengalih fungsikan lahan mangrove, tapi malah habis mangrove di sana itu Kak Ade. Ya. Jadi mangrove di sana rata-rata mati saya lihat. Jadi mereka katanya mau mengalih fungsikan lahan tersebut, tetapi menebang semua mangrove di sana. Padahal yang kita tahu sendiri kan mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang lebih bagus menyerap oksigen, karbon ya Kak Ade. Mangrove itu apa namanya, kapasitas untuk menyerap karbonnya lebih besar ketimbang pohon-pohon yang ada di atas yang biasanya di sini. Hutan ya. Ya, di hutan. Bahkan saya juga mendengar bahwasannya mangrove ini dapat menyerap 5 kali 4 sampai 5 atau 4 kali ya. sampai 5 kali lebih daripada hutan di daratan. Ya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi banyak banget nih Kak Ade Iya. masalah yang kita. Jadi kalau teman-teman kita berangkat dari ini dulu deh. Kita berangkat dari preferensi hidup mangrove itu seperti apa. Mangrove ini kan hidup di area yang antara salinitas dengan air tawar itu pas gitu kan, salinitasnya pas. Jadi kalau teman-teman mau nanam mangrove di dataran tinggi kan Bisa. Nah, jadi kawasannya intertidal kalau di oceanografi, kawasannya untuk hidup mangrove ini di kawasan intertidal. Pasokan air tawar pas, pasokan air asin pas. Nah, kalau ya ada kasus juga menarik tadi itu di Gili Meno. Menurut yang saya baca juga, Gili itu sebenarnya 3 Gili itu Terawangan, Meno, Air sebenarnya terus mengalami pengikisan abrasi pantai. Nah, sehingga ada kegiatan yang terbaru juga sekarang diinisiasi oleh PUPR untuk membuat tanggul penahan ombak. Nah, sebenarnya tanggul penahan ombak ini kan fungsi alami itu ada di mangrove. Iya betul. Untuk penahan ombak ini ada di mangrove. Pertama ada terumbu karang kan paling depan, kemudian disusul lamun, langsung ke mangrove. Nah, ini sebenarnya itu komposisi yang pas untuk menahan abrasi sebenarnya. Tapi kalau terumbu karang rusak, kemudian juga lamun rusak, mangrove rusak, kan habis kan uang kan, habis untuk buat tanggul, pemecah ombak. Sebenarnya kalau kita melestarikan itu tadi nggak ada pembangunan yang membutuhkan dana yang ini kan. Nah, tapi uniknya seperti itu, ditambah dengan perubahan iklim yang semakin meningkat, ya suhunya semakin meningkat, bahkan bukan terjadi pemanasan global sekarang, tapi sudah neraka global, sudah mendidih. Jadi kalau IPCC itu bilang sudah pendidihan global. Global. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan juga berkaitan dengan laju abrasi pantai semakin tinggi, sedangkan mangrove juga ya kita harus perlu kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan teman-teman Himailing, mengedukasi, memberikan pengalaman-pengalaman baru untuk kita bersama-sama mengkonservasi mangrove pesisir, ya, mulai pesisir, mulai dari mangrove, terumbu karang, lamun. Nah, itu yang kegiatan-kegiatan seperti itu positif untuk kita terapkan selanjutnya gitu. Mungkin saya rasa juga masyarakat itu kurang paham. Jadi perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kita menjaga mangrove ini. Ya mungkin lebih kayak gitu sih, mungkin masalah yang Ian sampaikan. Jadi saya rasa masyarakat kurang paham gitu mengenai penting banget menjaga mangrove. Iya, teman-teman mungkin pernah ke sirkuit sekarang, sirkuit MotoGP di situ. Saya pernah ya. Saya juga ya mungkin ke sirkuitnya saya nggak pernah, tapi waktu itu saya pernah ikut dosen juga untuk monitoring di situ.
Di situ ada kawasan mangrove sebenarnya, tapi karena ada pembangunan segala macam, jadi intrusi air laut itu susah masuk gitu, dan intrusi atau air tawar itu susah untuk ke laut. Nah, itu mempengaruhi daya untuk hidup lahan di situ tuh. Jadi berkurang kemampuan lahan itu, untuk produktivitas lahannya itu berkurang, sehingga mangrove di sini itu mulai mati. Nah, ini yang perlu dikaji kemarin oleh teman-teman dan salah satu dosen kita juga, Pak Hilman gitu di situ, yang memang concern di pesisir situ untuk melestarikan mangrove yang ada di sana. Jadi jangan sampai pembangunan merusak mangrove yang ada di sana, supaya berkesinambungan nih. Iya. Karena juga bangunan yang tidak berkesinambungan malah akan menambah biaya juga kan, jadi PR kita juga di masa depan gitu. Bahkan semakin banyak pembangunan, semakin banyak lahan-lahan yang dimanfaatkan, itu malah yang menyebabkan climate change atau yang dibilang Kak Ade tadi, pendidikan global itu semakin meningkat. Ya. Ini istilah saya aja ya. Ya Kak Ade yang istilah. Ya kita sebutnya pendidikan global karena ya memang benar. Sekarang nih cuacanya panas banget, nggak nentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya kan Kak Ade. Bahkan dari beberapa wilayah pun, misalnya di sebelah sini hujan, sebelah sini nggak, panas banget ya gitu deh Kak Ade. Iya. Jadi itu salah satu isu juga ya bagi kita, kalau kita orang lingkungan. Jadi luar biasa tugas kita ke depannya. Tugas kita bersama. Iya, tugas kita bersama. Kita yang tahu informasinya, kita yang berkewajiban untuk menyebarkan. Betul sekali. Terus berarti konservasi dan restorasi mangrove dalam menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove, serta tantangan juga yang kita hadapi ini sangat banyak ya teman-teman. Tantangannya mungkin lebih ke pembangunan yang bisa kita lihat saat ini itu pembangunan. Kemudian untuk restorasi mangrove sebenarnya sudah banyak teman-teman juga yang melakukan restorasi mangrove, tapi belum masyarakat tuh masih banyak yang belum tahu juga gitu. Mungkin bagaimana sih sikap kita gitu supaya masyarakat juga aware sama ini. Iya. Jadi sebenarnya kita mahasiswa itu bertugas untuk mencari tahu kira-kira dampak dari kerusakan ini seperti apa, dampaknya itu sejauh mana. Nah, ini yang perlu kita pastikan dulu. Nah, informasi-informasi ini kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Sampaikan ke masyarakat, kemudian nanti masyarakat juga, beberapa di antara masyarakat kan ada yang memang concern juga tentang itu, Kopdarwis segala macam. Nah, itu yang bisa kita berikan informasi-informasi seperti itu tadi. Sekarang baru kemarin atau kapan itu saya juga bertanya ya dengan alumni kita di biologi terkait kegiatan apa yang update sekarang untuk kegiatan konservasi mangrove. Ya, beliau bilang ada kegiatan sekarang yang terbaru di Maluku Utara, itu bisa kita contoh sebenarnya untuk daerah kita, pembentukan KKMD namanya. Jadi kelompok kerja mangrove daerah. Ya, jadi itu terdiri dari beberapa stakeholder, ada KLHK di situ, ada PUPR, KLHK, terus kemudian WCS juga sebagai peneliti di sana, dan siswa termasuk tadi. Termasuk peneliti-peneliti, termasuk semua stakeholder dilibatkan di situ untuk memberikan bahwa ini loh peraturan yang secara khusus melindungi area mangrove. Nah, peneliti di situ bertugas untuk mengkaji ini kerusakannya mengarah kemana, dampaknya seperti apa, disebabkan oleh apa. Nah, itu mahasiswa perlu melakukan kajian-kajian itu. Informasi itu jangan sampai hanya tersimpan di dalam skripsi saja sebenarnya, di jurnal saja, tapi kita berikan edukasi juga ke masyarakat. Ya, untuk informasi kan masyarakat agak jarang yang akses jurnal kan. Betul. Jurnal konservasi mangrove kan agak jarang. Jadi kalau kita tidak memberikan informasi itu secara simpel itu yang menjadi hambatan tentunya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini juga nih, podcast seperti ini, masyarakat teman-teman yang masih awam lah, masih ya cukup malas mungkinnya untuk membuka jurnal. Saya juga sebenarnya agak-agak malas sih, tapi kalau ada ya kalau ada tugas kan ya. Jadi apa sih informasi dalam jurnal ini? Oh, ternyata mangrove mengalami degradasi lahan. Oke, itu informasinya. Karena apa? Itu informasinya. Nah, podcast seperti ini sebenarnya memberikan solusi ya untuk kita semua. Ternyata mangrove itu memang penting untuk dikonservasi. Selain tadi
juga apa namanya batang juga bisa dimanfaatkan dari mangrove ini kan, daun juga bisa. Nah itu memberikan dampak atau faktor atau keuntungan ekonomi sebenarnya kan. Nah masyarakat pasti tahu hal itu, tapi potensi untuk kerusakannya itu kok masyarakat belum tahu. Ya kadang-kadang belum tahu ya karena tugas kita memang untuk memberikan informasi itu sebagai peneliti. Di sana kita masuk. Di situ kita masuk sebagai mahasiswa. Iya. Apalagi mahasiswa lingkungan. Iya. Betul sekali. Kan kemarin kan sudah kita melaksanakan penanaman. Iya, itu salah satu cara kita lah. Iya. Sebagai ini. Terus yang ketiga kemarin juga kita sempat melakukan konservasi juga terumbu karang, mangrove juga di mana? Di Cemara. Iya, di Cemara. Itu terakhir kali Ilmu Lingkungan melaksanakan program konservasi, itu penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang. Kemarin kita sudah laksanakan. Iya, menarik kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau tidak salah, Cemara juga kan menurut saya sebagai potensi transplantasi terumbu karang yang potensial sebenarnya kan. Tapi sangat sedikit kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, transplantasi di Cemara. Kebanyakan kegiatan-kegiatan transplantasi dilakukan di daerah-daerah yang memang terumbu karang sudah subur di situ. Nah, sekarang kita mencoba nih areanya untuk potensi tumbuh terumbu karang itu bagus, tapi sayangnya belum ada terumbu karang yang betul-betul kegiatan transplantasi terumbu karang betul-betul action di sana nggak ada, eksis di sana nggak ada. Nah, kita sebagai mahasiswa kita tahu nih potensi itu layak untuk dilakukan transplantasi. Nah, kita bergerak ke sana. Itu jadinya juga salah satu acara yang seru juga ya di sana. Karena kita juga bukan saja kita menanam, tapi juga kita mengedukasi masyarakat mengenai apa nanti dampaknya ke depan tuh bagaimana, dampak positifnya bagaimana. Dan salah satu dampak positif juga kita bisa meningkatkan kunjungan dari wisatawan dari sana. Masuk ekonomi lagi. Iya, masuk ekonomi lagi. Karena kan itu yang bikin masyarakat tuh tertarik gitu ya. Iya. Terus ada juga kemarin kalau nggak salah di sana juga ada masyarakat mengembangkan kopi mangrove gitu. Oh, menarik. Iya, ada kopi mangrove di sana dari kalau nggak salah buah gitu. Mereka udah mulai jual juga di sana. Di mana ini? Di Cemaranya. Oh, bagus. Karena kemarin saya lihat dari punyanya Bu Erna atau Bu Isro gitu membawa kopi itu dari sana. Jadi kayak masyarakat juga sudah memanfaatkan dari mangrove itu sendiri. Jadi bukan hanya yang sudah disebutkan oleh Kak Ade tadi seperti ini. Jadi banyak juga sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita gunakan dari mangrove ini teman-teman. Selain menghasilkan menyerap karbon, terus dia juga menghasilkan oksigen juga kan. Sebenarnya banyak banget. Terus potensi-potensi itu juga kan menarik wisatawan asing gitu juga kan. Karena kan jarang banget nih kita nemuin kayak kopi dari mangrove, terus tadi udang yang nilai jualnya lebih tinggi gitu kan. Sebenarnya banyak sekali, tapi belum digali aja kemana. Nah, benar. Sebenarnya potensi-potensi itu kan perlu anggaran juga sebenarnya, perlu anggaran juga, dan ujung-ujungnya nanti kita mengharap dari pemerintah juga sebenarnya. Nah, ini kaitannya dengan politik juga sebenarnya. Jadi tergantung penguasanya. Jadi kalau pemerintah ingin kita concern ke mangrove, ya kita nih caranya ini sudah ada gitu kan, pemanfaatan seperti ini, terus kemudian ancaman-ancamannya seperti ini, tinggal kita meminimalisir ancaman dan memaksimalkan manfaat kan sebenarnya itu. Cuman ya memang perlu persiapan juga kan, perlu kebijakan, perlu regulasi yang memang kita dinaungi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan sampai nih teman-teman mahasiswa mau melaksanakan kegiatan mangrove, konservasi mangrove, tapi nggak ada sponsor segala macam kan akan sulit juga. Nah, teman-teman kita sendiri berkegiatan. Sebenarnya mangrove selain itu sebenarnya karena kita itu masuk ke wilayah Lesser Sunda juga, jadi itu sebenarnya kita tuh sangat terkait gitu sama memiliki hubungan yang erat lah dengan mangrove ini karena potensi mangrove di Lesser Sunda ini sangat besar. Nah, namun data yang tersedia untuk pengembangan, pengembangannya ini lah yang masih kurang. Gitu. Disitulah kita mahasiswa yang memang mempelajari, mendalami kajian-kajian tersebut,
Itu yang kita manfaatkan, itu yang kita sebarluaskan, Iya. itu yang kita ajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya nih mangrove. Kita bisa dapat banyak sekali manfaat dari mangrove itu. Contohnya tadi Kak Ade dan Aca sudah bilang tentang ekonominya, bahkan tentang lingkungannya, tentang sosialnya, itu banyak sekali. Ya, terus sebenarnya di perguruan tinggi kita itu sudah aware gitu. Aware udah sangat sering lah diangkat mengenai mangrove ini, karena perguruan tinggi di Bali, NTB dan NTT itu berkolaborasi untuk memetakan kawasan mangrove di Lesser Sunda. Itu udah, jadi kita mungkin ya karena kita di NTB, terus itu sudah menjadi hal yang lumrah, sudah sering banget kita dengar. Tapi kita juga mau menyebarin ke teman-teman yang lain mengenai mangrove ini. Seperti itu. Banyak sekali ya ternyata mangrove ini yang kita anggap dulu tuh sebelum masuk ilmu lingkungan saya menganggap mangrove ini kayak yaudah tumbuhan gitu kan, daya serapnya itu sama. Kalau saya waktu itu apa ya? Kalau saya waktu SMP lah ya, SMP melihat tuh bakau saja gitu. Tanaman bakau gitu biasa. Tapi bakau kan? Iya, bakau ya. Kita nggak tahu apa itu mangrove gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari lagi, ternyata itu lebih potensinya lebih dominan juga ya, nggak main-main. Nah, sebenarnya itu juga kajian-kajian yang memang teman-teman perlu ketahui ya, terkait juga kualitas dan kuantitas tutupan mangrove yang ada di tadi Lesser Sunda yang dikatakan tadi. Sebenarnya fungsinya untuk kita mengetahui sih sebenarnya apakah lahan mangrove kita mengalami penurunan, degradasi lahan, atau justru stagnan, atau memang ada penambahan gitu, penambahan. Nah, kalaupun terjadi penurunan ya memang kita harus betul-betul perhatikan ya kegiatan-kegiatan yang memang khusus dilakukan untuk konservasi mangrove gitu. Jangan sampai nanti kita sudah kehilangan pantai 5 meter baru kita melaksanakan kegiatan konservasi mangrove, kan terlambat. Nah, jangan sampai terlambat. Iya, betul sekali. Jangan sampai terlambat. Jadi sebenarnya yang banyak banget mungkin kita di sini kan kurang, kita mungkin yang sepengetahuan kita aja gitu. Mungkin expert yang lain tuh sudah sangat jauh membahasnya mengenai mangrove ini, dan salah satunya yang jadi topik itu adalah blue carbon. Iya, blue carbon, yang sebenarnya blue carbon itu teman-teman itu bagaimana sih menurut Kak Ade? Iya, blue carbon sebenarnya begini konsepnya itu, kita punya barang kita ini adalah mangrove, ya. Dan mangrove ini punya nilai. Tadi salah satu peran dari mangrove ini adalah menyerap karbon dan menyerap karbon. Karbon ini berasal dari mana? Iya, dari aktivitas. Dari aktivitas, terutama daerah-daerah industri. Daerah-daerah industri. Daerah-daerah industri ini kan identik dengan kota-kota besar. Kota-kota besar, terus kemudian negara-negara industri juga. Nah, kita yang memiliki area mangrove ini sebenarnya punya nilai lebih. Itu tadi carbon trading tadi. Kita punya nilai ini yang berpotensi untuk menyerap dampak atau residu dari kegiatan-kegiatan industri daerah mereka, kota mereka, negara mereka. Nah, kewajiban mereka sebenarnya harus membayar. Nah, itu tadi konsep carbon trading itu, ya harus membayar ke kita. Dan itu nilainya harus dihitung juga berapa untuk kapasitas sekian hektar, berapa yang harus mereka bayar. Ya, karena kita berperan untuk menyerap karbon dari mereka, polusi dari mereka. Itu tadi, serapannya ada di Indonesia, industrinya ada di Amerika, ya. Nah, itu tadi kan mereka berkewajiban membayar ini. Yang setahu saya itu baru di Kalimantan yang sudah terlaksana carbon trade ini. Nah, kita harapkan semua daerah Indonesia yang memiliki area mangrove mendapatkan feedback dari carbon trading ini, supaya mereka melaksanakan konservasi mangrove juga ada wahdananya. Wahdananya memang harus ada. Iya, wahdana. Kegiatan-kegiatan seperti itu kan melibatkan masyarakat untuk andil, untuk turun serta, ya kan. Nah, itu perlu pendanaan dari negara-negara industri, daerah-daerah industri tadi untuk membayar daerah kita yang memang sudah kita lindungi area mangrove-nya. Gitu.
Ya, harus berarti bisa seperti itu. saya juga pernah dengar mengenai yang Paris Agreement Iya. ya, di tahun berapa gitu ya kita batasnya kita sebagai negara berkembang itu kan wajib juga supaya menyerap karbon lah sehingga negara-negara maju itu yang membayar negara berkembang gitu. Iya. Dan apabila karbon itu atau zero waste itu tidak terpenuhi gitu kita harus denda. Karena kan Indonesia juga salah satu yang mengikuti perjanjian Paris itu. Jadi semoga ya kedepannya semoga zero waste gitu namanya. Zero waste itu bisa terlaksana. Iya, jangan sampai hanya sekedar rencana-rencana saja ya, tapi tindakan tidak. Karena memang kita selalu menjadi negara yang kita harus konservasi ini, kita harus konservasi itu, tapi negara lain itu terus saja industrinya berkembang. Sedangkan kita pengen jadi negara industri nih, supaya kita kaya kan. Tapi kita ditekankan untuk jaga mangrove kalian. Iya, kalau kita mau jaga mangrove kalian, bayar kita gitu kan. Konsepnya seperti itu. Tapi kita juga kan kita mikir cepat, cara cepat nih supaya kita banyak uang itu dengan industri. Iya. Kalau jangka panjang kita mikirnya sebenarnya banyak banget potensi yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya seperti mangrove tadi, kemudian dengan menanam pohon dan sebagainya. Sebenarnya itu juga bisa menjadi sumber uang sebenarnya. Iya. Bukan cuma industri, tapi kan kita mau jangka cepat gitu kan ya. Jadi tidak berkelanjutan. Padahal sebenarnya potensi kita untuk kedepannya tuh malah lebih bagus gitu kalau kita menjaga, melestarikan. Jadi memang faktor-faktor seperti itu harus kita perhatikan. Itu kaitannya dengan geopolitik juga sebenarnya. Geopolitik ini memang harus kita perhatikan juga karena sedikit saja keputusan dari penguasa-penguasa ya akan merubah juga kesepakatan-kesepakatan kita di bawah. Ya betul sekali. Begitu. Ya itu dia teman-teman, kalau memang mangrove itu tidak hanya mangrove yang kita harus konservasi, bahkan tumbuhan-tumbuhan di atas tanah pun atau di hutan atau di daratan atau di pesisir seperti mangrove itu sangat penting sekali. Banyak sekali nilainya untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Untuk lingkungan juga ataupun untuk ekonomi yang tadi disebutin sama Kak Ade dan Aca tadi sudah dibilang kalau pemanfaatan carbon trading karbon tadi itu ya Kak Ade, itu merupakan salah satu yang bisa diterapkan oleh masyarakat pesisir yang dimana mereka itu supaya bisa untung lah kita bilangnya kan ya. Jadi ada timbal balik lah mereka melindungi mangrove-nya ya kita harus juga dapat dari apa sih fungsi kita kan menyerap polusi-polusi mereka ya bayarlah ke kita karena kita yang bersihin ini kan. Ya konsep carbon trading secara umum seperti itu. Atau penjualan karbon lah istilah yang lebih gampang ya. Penjualan karbon. Jadi banyak sekali ya manfaat dari mangrove ini ternyata kalau kita kulik-kulik lagi mungkin banyak yang tidak kita sampaikan. Teman-teman bisa cari lagi mungkin teman-teman tertarik. Oh iya, atau teman-teman juga bisa komen di bawah kolom komentar ya. Diskusi saja kita di bawah di kolom. Dan mau tanya apapun tentang mangrove ataupun tentang materi-materi yang sebelumnya di episode sebelumnya yang sudah kita tayangkan, boleh kalian tanya-tanyakan. Dan mungkin teman-teman mau request untuk kedepannya mau bahas apa, itu bisa juga ya. Boleh. Saya boleh request nggak? Boleh. Mungkin saya diskusi aja. Oh iya. Boleh banget Kak Ade. Dan terima kasih Kak Ade sudah sama-sama. hadir Terima kasih di juga. podcast ini. Iya. Dan apa Kak Ade request tadi itu? Kalau request saya ke depannya geopolitik yang mempengaruhi. Geopolitik yang mempengaruhi kebijakan lingkungan kan itu sangat penting tuh. Berbeda penguasanya, berbeda juga tujuan politiknya. Beda atasannya, beda lagi gerak bawahnya. Yang sebelumnya pengen hilirisasi, selanjutnya pengen konservasi. Kan itu beda-beda. Cuma satu orang yang beda kan, tapi mempengaruhi aspek pelestarian lingkungan yang ada. Wah, boleh. Itu menarik untuk dibahas itu, tapi sensitif. Betul. Kita masih baru. Ya, jangan sampai YouTube kalian nih. Ya itu saja teman-teman, terima kasih. Oh tunggu dulu. Oh iya belum. Kak Ade mau mengucapkan sepatah dua patah kata gitu buat podcast kita atau buat teman-teman yang nonton. Oh iya. Sebenarnya begini, tujuan kita melestarikan lingkungan kan adalah efisiensi nih.
Jadi kalau kita betul-betul ingin melestarikan lingkungan, sebenarnya nggak mungkin secara total. Contoh kalau kita ingin pergi konservasi mangrove, artinya kita harus mempertimbangkan mangrove ini kan menyerap karbon. Kalau kita betul-betul ingin melindungi lingkungan, kita mungkin pakai sepeda untuk area lokasi konservasi. Artinya kita tidak mengeluarkan emisi. Nah, sebenarnya tindakan-tindakan seperti itu boleh saja dilakukan. Cuman kan akan mengalami kesulitan juga buat kita. Jadi sebenarnya konservasi itu bukan melarang untuk pengerusakan secara total, tapi berkelanjutan. Tidak secara signifikan merusak, tapi kita juga melakukan konservasi atau pelestarian supaya berkelanjutan nih. Masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari mangrove, tapi mangrove-nya nggak rusak. Nah, gitu. Kita juga tetap melaksanakan kegiatan konservasi, cuman kita juga mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi tujuan masyarakat untuk melakukan itu. Contoh tadi penting sekali untuk ekonomi tadi, karena orang bisa melakukan apapun kalau ada potensi ekonominya. Kalau ada kepengnya mah. Itu dia teman-teman, konservasi itu bukan melarang, tapi melestarikan untuk berkelanjutan ya kan ya. Tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya, atau kita bisa memanfaatkan secara secukupnya gitu kan ya. Sekian episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Ade. Terima kasih juga teman-teman ilmu lingkungan. Jadi mungkin itu saja teman-teman dari podcast kita pada episode kali ini. Kita juga berharap teman-teman bisa melakukan tindakan konservasi sudah kalau bisa di-share ke teman-temannya supaya banyak yang nonton, supaya banyak yang aware, dan kita tujuannya ya mengedukasi kan? berbagi betul sekali. Terima kasih. Itu saja teman-teman, bye bye.